Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana netizen sepertinya sudah kesal dengan Ibu Koni Bakri yang terus melakukan fitnah dan menyerang keluarga Pak Jokowi. Termasuk itu ya Ibu Iriana, teman-teman. Dan tidak tanggung-tanggung, fitnahnya ini sangat jorok banget. Maka dari itu, netizen balik membongkar jejak digital dari Koni Bakri. Entah itu dari segi mantan suami, kasus hukum, dan juga bagaimana dia meminta jabatan ataupun posisi wakil menteri kepada tim Prabowo, teman-teman. Waduh, ternyata butuh jabatan juga ya. Dan selain itu ada juga video dari Bang Teddy Kusnadi yang membongkar fakta sejarah dan mengatakan bahwa ya Ibu Megawati selama ini selalu berhalusinasi bahwa sayalah yang mendirikan MK, sayalah yang mendirikan KPK. Dan ada hal yang menggelitik, teman-teman. Kemarin kan Ibu Mega itu berterima kasih kepada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo lah, di pemerintahan Pak Prabowo lah TAP MPR itu terkait dengan Soekarno dicabut. Padahal faktanya TAP MPR itu dicabut di zaman Bapak Joko Widodo di akhir masa jabatan beliau. Tepatnya di Agustus dan September tahun 2024, teman-teman. Di situ kan masih Pak Jokowi yang menjadi presidennya. Tapi kok terima kasihnya ke Pak Prabowo gitu. Sepertinya Ibu Megawati salah alamat deh. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Koni Bakri wanita yang sadis, saatnya kena karmanya. Mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Koni Rahakundini Bakri alias Koni Bakri. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusapala Persada. Sebagian uang tersebut, yaitu 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam, namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja
dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo, dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga, di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik. BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini, Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silahkan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, itu seperti itu. Saya bilang silahkan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Begini ya, sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang
sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini, pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24, dan pasal 24C. Nah, dari pasal-pasal ini, maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya? Untuk urusan MK, berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK, termasuk siapa yang menjadi anggota KPK, itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur.
Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka undang-undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya tetap KPK dan undang-undang KPK harus ada. Karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK ya, seperti yang dia sampaikan selama ini, dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik sehingga masyarakat tidak tersesat ya, dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi Megawati. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya, bagaimana Ibu tadi membongkar jejak-jejak digital, membongkar persoalan-persoalan yang terus dihadapi oleh Koni Bakri, dan ya sangat mengejutkan teman-teman. Dan Koni Bakri sepertinya entah suami yang keberapa tadi itu yang disebutkan Ibu itu. Saya sudah lupa juga teman-teman, saking syoknya mendengarnya gitu. Nah, selain itu tadi Bang Rosan kalau nggak salah ya, waktu itu kan sempat beredar isu ketika Pilpres kalau Koni Bakri itu meminta posisi wakil menteri. Tapi Bang Rosan menyarankan agar bekerjalah untuk Pak Prabowo gitu, dukung Pak Prabowo. Karena kalau kita ingat dan kalau kalian telusuri lebih lanjut, Koni Bakri ini kan dekat dengan Megawati, teman-teman. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa Koni Bakri juga sering bermain alutsista. Tapi di zaman Pak Prabowo ya sepertinya dia ini sedikit digeser gitu, sedikit tidak mendapatkan space, teman-teman. Ya, saya kurang mengetahui lebih jelas seperti apa isu-isu yang terus berkembang terkait dengan Koni Bakri, tapi silahkan teman-teman semua yang menonton video ini menyimpulkan sendiri ya. Saya tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah. Ya, ini kan hanya penuturan dari orang-orang yang mengenal Koni Bakri, teman-teman. Ya, ini mirip-mirip lah dengan apa yang disampaikan oleh Koni Bakri terkait dengan data rahasia katanya terkait dengan mega korupsi keluarga Pak Jokowi, kasus dari Ibu Iriana, tapi kan ya tidak pernah terbuktikan juga. Tidak pernah dibuka juga bukti-buktinya, teman-teman. Dan tadi bagaimana Bang Teddy Kusnadi menuturkan sedikit fakta sejarah yang mungkin juga sangat mencengangkan ya. Beliau mengatakan ya Ibu Mega selama ini berhalusinasi gitu. Kalau dialah yang mendirikan MK dan KPK dan segala macam. Padahal ya ternyata itu adalah amanat undang-undang. Jadi simpelnya begini teman-teman. Siapapun presidennya itu harus tetap dijalankan atau harus tetap dibentuk. Mungkin sama halnya dengan PPN 12% ini. Siapapun presidennya, siapapun yang menjabat, itu harus dijalankan. Tapi dengan berbagai kebijakan-kebijakan baru. Dan langkah yang diambil Pak Prabowo terkait dengan PPN 12% ini ya itu luar biasa. Hanya barang mewah. Jadi barang mewah itu ya itulah yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan menarik, semua videonya menarik, penuturan netizen menarik, fakta-fakta yang diungkap netizen juga menarik. Ya, kita hari ini mendapatkan banyak insight baru teman-teman ya. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.